Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ini saya ada di pinggir laut, ada di mana ini? Ya, saya lagi ada di Pelabuhan Makassar. Kita lihat view-nya dari ketinggian lantai 7 di satu gedung di Pelabuhan Makassar. Bapak Ibu sekalian, Pelabuhan Makassar ini pelabuhan tua sebenarnya. Bagaimana sejarahnya sangat unik sekali ya. Saya coba akan sedikit bercerita tentang sejarah bagaimana Pelabuhan Makassar ini ada, apa fungsinya di zaman dahulu dan juga sampai dengan saat sekarang. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Ini Pelabuhan Makassar, kalau kita lihat ini pelabuhan yang secara geografis sangat menguntungkan karena di samping alurnya juga dalam, airnya masih bagus, masih jernih, juga ada alam-alam yang sekaligus berfungsi sebagai pemecah gelombang. Kalau kita lihat di sana itu ada beberapa pulau kecil persis di depan kolam pelabuhan. Jadi fungsinya adalah menahan gelombang sehingga kapal-kapal bisa bersandar dengan bagus. Saya akan bercerita bagaimana sejarah Makassar. Ya, kembali lagi ya. Tadi di pelabuhan, sekarang gue sudah sampai di hotel. Tapi tetap masih di Makassar. Tadi janji gue akan bercerita sedikit tentang bagaimana pelabuhan Makassar. Ini agak santai aja ya. Oke, jadi kalau kita ngomongin satu sejarah pelabuhan, itu pastinya tidak terlepas dengan bagaimana kita mengenal satu sejarah kota tersebut gitu. Karena indikasinya ketika kota itu perekonomiannya maju pesat, maka bisa dipastikan itu pelabuhannya juga ramai. Kenapa? Karena kota Makassar yang berada di Sulawesi Selatan ini merupakan pintu gerbang masuk bagian timur Nusantara pada saat itu. Jadi pada abad ke-15 itu kota Makassar itu awal bermula dari satu bandar di satu pelabuhan, bandar itu ya satu pelabuhan gitu di Makassar yang letaknya itu di dekat muara Sungai Talo, gitu ya, di Sungai Talo. Nah, pada abad sekitar 16 lah, di penghujung abad 15. Bandar Talo itu awalnya berada di bawah kerajaan Siang. Nah, pada zaman abad ke-15 itu, jadi Talo itu berada di bawah kerajaan Siang. Pada pertengahan abad ke-16 gitu ya, kemudian Talo itu bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Goa dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang. Jadi semakin lama semakin rame muara Talo itu, kemudian bergabung dengan kerajaan kecil pada saat itu namanya Goa, itu yang kemudian makin besar sehingga dia melepaskan diri dari kerajaan Siang. Bahkan pada waktu tertentu kerajaan yang baru saja besar ini menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Itu awalnya. Terus dengan semakin besarnya kerajaan Talo Goa ini, semakin menambah lagi ramenya kegiatan-kegiatan perdagangan di daerah itu yang sumber komoditinya adalah pertanian di hulunya gitu ya, di hulu Sungai Talo itu pertanian. Kemudian Sungai Talo itu merupakan satu muara yang itu menjadi cikal bakal terbentuknya Pelabuhan Makassar. Dengan semakin berkembangnya, meningkatnya komoditi perdagangan, maka pada zaman itu muara Sungai Talo itu dirasa sudah tidak lagi mencukupi kapasitasnya untuk melayani kegiatan-kegiatan perdagangan itu, sehingga pada saat itu bandarnya atau pelabuhannya itu dipindahkan ke muara Sungai
Janeberang namanya. Inilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat di Goa dan Talu. Kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu yang 100 tahun kemudian menjadi wilayah inti kota Makassar. Itu inti sejarahnya, sedikit inti sejarahnya, kemudian terbentuklah kota Makassar. Nah, kembali kepada kegiatan perdagangan ya, kegiatan perdagangan di kota Makassar ini tentunya tidak lepas dengan yang namanya pelabuhan. Pelabuhan di Makassar itu sendiri juga mengandung banyak sejarah, bagaimana perkembangannya, kemudian sejarah-sejarah dulunya sehingga sampai dengan saat ini menjadi rame gitu. Di samping sejarah geografis tadi terbentuknya kota Makassar yang memang luar biasa, pelautnya hebat, terus bahkan ya kalau ada istilah nenekku seorang pelaut, ya itulah pelaut Makassar. Itu bukan berarti di Nusantara di pelautnya tidak hebat-hebat, tapi Makassar punya banyak cerita tentang pelaut-pelaut. Bapak Ibu sekalian bisa dibayangin ya, pada tahun 1667 aja itu pelabuhan Makassar memang sudah menjadi idola para pedagang, para pelaut untuk kemudian melakukan transaksi perdagangan rempah-rempah pada saat itu. Kemudian berkembang setelah masa VOC itu pada tahun 1921 gitu ya. Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun dermaga dengan menggunakan konstruksi beton bertulang. Pondasi sistem Kaisen yang kemudian dikenal dengan nama Dermaga Soekarno. Ya, perkembangan cukup pesat pada tahun 1957, sekitar 35 tahun kemudian, setelah melihat arus bongkar muat barang dan kunjungan kapal-kapal yang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, kemudian pemerintah Republik Indonesia memperluas pelabuhan Makassar dengan konstruksi beton bertulang. Itu jadi dibangun yang tadinya cuman sekedar dermaga-dermaga kayu gitu, kemudian di tahun 1957 atau sekitar itulah pemerintah Indonesia membangun menjadi pelabuhan modern dengan konstruksi beton bertulang. Pondasi tiang pancang dan dermaga tersebut diberi nama Dermaga Hatta. Jadi dengan itu maka sekarang pelabuhan Makassar itu lebih dikenal dengan pelabuhan Soekarno-Hatta karena ada dua sisi dermaga. Jadi pelabuhan Makassar yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan itu menjadi gerbang Indonesia bagian timur yang letaknya di bagian barat kota Makassar. Tepat berada di bibir jalur Selat Makassar. Jadi pelabuhan Makassar itu ya sejak dulu dikenal oleh para pedagang dan pelaut, sehingga pelaut-pelaut di Makassar itu memang terkenal cukup handal gitu ya. Sejak abad ke-17 pada saat itu, yaitu pada masa pemerintahan Kesultanan Goa gitu, pelabuhan Makassar telah ditetapkan sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Itu. Jadi zaman abad ke-17 itu memang pelabuhan Makassar itu pusatnya perdagangan rempah-rempah gitu ya. Kemudian setelah dikuasai oleh VOC pada tahun kurang lebih 1667 gitu melalui perjanjian Bunggaya atau lebih dikenal dengan Bonggai Trade, maka pelabuhan Makassar semakin ramai dikunjungi para pedagang-pedagang dan pelaut-pelaut. Pada awalnya kegiatan utama di Bandar Makassar ini adalah pemasaran budak gitu ya. Pemasaran budak tuh ada di Makassar pada tahun itu, pada abad sekitar ke-18 itu, serta suplai beras kepada VOC, kapal-kapal VOC. Jadi kegiatan utama Bandar Makassar pada periode abad ke-18 sekitar tahun 30-an itu adalah perdagangan budak dan suplai beras kepada kapal-kapal VOC.
Kemudian berkembang pelabuhan Makassar itu pada abad ke-18 itu dibuka untuk kapal-kapal dagang Cina gitu ya. Komoditi yang dicari pada para saudagar Tionghoa di Sulawesi pada umumnya berupa hasil laut dan hutan seperti teripang, sisip penyu, kulit kerang, serta burung dan kayu cendana. Sehingga kenapa? Sehingga itu untuk menghindari anggapan sebagai langganan dan persaingan bagi monopoli jual beli yang pada saat itu eh, dikuasai VOC, terutama kaitan dengan perdagangan rempah-rempah gitu, yang rempah-rempah kain gitu yang pada saat itu memang dikuasai atau dimonopoli oleh VOC. Sebaliknya, barang dagangan Cina terutama porselen dan kain sutra dijual para saudagarnya dengan harga yang lebih murah di Makassar daripada yang bisa didapat oleh pedagang asing di negeri Cina sendiri. Jadi sistem perdagangan Cina pada abad ke-18 itu sudah seperti itu ya. Jadi dia jual barang lebih murah di Makassar daripada dia harus jual barang di dalam negeri sendiri. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ini saya hanya sedikit aja memberikan gambaran tentang hebatnya perkembangan perdagangan di Kota Makassar hingga saat ini gitu ya. Karena memang Makassar kalau udah ngomong soal pelaut, soal Makassar lah. Pelaut-pelaut ulung ada di Makassar gitu. Jadi mungkin itu aja ya Bapak Ibu. Ini mohon maaf banget, memang pengetahuan saya sangat terbatas tentang Kota Makassar karena saya juga bukan asli dari Kota Makassar. Dan kenapa ini menjadi menarik bagi saya, karena kalau Bapak Ibu lihat di belakang background saya itu adalah Kota Makassar malam, begitu indah, keren banget. Dan kebetulan saya melihat langsung di kota itu, dan saya merasakan ada sedikit aura sejarah dan kekuatan-kekuatan tempo dulu yang sampai saat ini masih terasa di Kota Makassar. Indonesia indah, Indonesia bersatu. Pokoknya keren banget deh. Kita bersatu semuanya bisa maju. Gitu. Bapak Ibu, saya rasa itu dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf ketika apa yang saya katakan menjadi satu kesalahan. Ini disebabkan bukan karena kesengajaan, tapi memang keterbatasan dan kekhilafan saya. Saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.